Peta konsep pembelajaran membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan perjalanan wisata. Kita bagi atas 3 komponen. Komponen pertama adalah laporan keuangan. Yang kedua adalah laporan keuangan pada perusahaan perjalanan wisata. Dan komponen ketiga adalah langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Saudara-saudara, laporan keuangan memiliki pengertian sebagai laporan yang menunjukkan penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Terdapat 4 karakteristik laporan keuangan. Yang pertama adalah dapat dipahami. Maksudnya, laporan keuangan yang disusun haruslah laporan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara baik. Yang kedua, relevan. Maksudnya, laporan keuangan haruslah bersifat relevan. Informasi dikatakan relevan jika mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Kemudian berikutnya, keandalan atau dapat dipercaya. Maksudnya, suatu laporan keuangan harus disajikan dengan jujur dan netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak. Dan juga harus penyajiannya disampaikan secara wajar. Dan berikutnya adalah komparatif atau bisa dibandingkan. Contohnya bisa kita ambil adalah laporan keuangan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya harus bisa dibandingkan. Secara umum, ada beberapa tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi suatu entitas yang bisa digunakan sebagai alat pertimbangan atau untuk pengambilan keputusan. Kemudian, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama pengguna laporan keuangan dan menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Saudara-saudara, perusahaan perjalanan seperti yang Anda ketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan perusahaan juga sedikit berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut nanti bisa Anda lihat terlihat pada akun-akunnya. Pada usaha perjalanan, terdapat 2 tahapan yang perlu diketahui sebelum membuat laporan keuangan, yaitu yang pertama, mengenal transaksi keuangan. Semua transaksi secara langsung akan berimbas pada laporan keuangan. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa transaksi keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat perlu diperhatikan. Setiap transaksi harus memiliki sumber yang jelas karena bidang usaha perjalanan wisata merupakan bisnis yang menjual jasa. Maka penghasilannya disebut pendapatan jasa. Oleh karena itu, semua catatan mengenai pendapatan jasa dijumlahkan dan ditempatkan pada kelompok penghasilan. Tahapan yang kedua yaitu mencatat biaya operasional.
Dalam melakukan operasional, perusahaan perjalanan akan mengeluarkan bermacam-macam biaya. Biaya-biaya tersebut harus dijumlahkan berdasarkan kelompoknya dan ditempatkan pada bagian biaya. Kemudian, bila ada biaya di luar usaha pokok perusahaan, harus dikelompokkan pada biaya lain-lain. Setelah tahapan awal membuat laporan keuangan Anda ketahui, barulah disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan perjalanan wisata umumnya ada 2 jenis, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Neraca pada perusahaan perjalanan wisata terdiri dari 8 komponen, yaitu 1. Kas dan setara kas. Komponen ini ada di semua laporan keuangan, baik di perusahaan jasa maupun perusahaan di bidang lain. Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank, dan deposito. Yang kedua, piutang usaha. Komponen ini mencatat piutang dagang atas penjualan yang timbul dari kegiatan usaha seperti tiket, tur, hotel, dan dokumen perjalanan. Yang ketiga, uang muka adalah komponen yang digunakan untuk pembayaran deposit tiket, hotel, tur, dan dokumen. Keempat, aset tetap merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki perusahaan, seperti kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Kelima adalah utang usaha dan utang lain-lain. Utang usaha terdiri dari utang tiket, tur, hotel, dan dokumen. Sedangkan utang lain-lain merupakan utang refund atas pengambilan tiket dan voucher hotel yang tidak digunakan oleh pelanggan. Yang keenam, utang pajak. Meliputi pajak penghasilan pasal 21, 23, 25, 29 dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Komponen ini terdiri dari penerimaan uang muka dari pelanggan atas penjualan jasa yang belum direalisasi. Pada poin ini, penjualan baru diakui sebagai pendapatan bila jasa tersebut telah direalisasi atau setelah perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Kedelapan adalah modal saham, merupakan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian, laporan yang kedua adalah laporan laba rugi, yang komponennya terdiri dari 1. Pendapatan, yang sumbernya berasal dari penjualan jasa di counter. Sedangkan pendapatan dari penyelenggaraan paket wisata diakui pada saat perjalanan sudah selesai dilakukan. Komponen kedua adalah harga pokok penjualan. Komponen ini merupakan beban pendapatan dari paket wisata, tiket, dan hotel. Dan komponen yang ketiga adalah beban usaha, yang terdiri dari beban penjualan seperti biaya promosi dan beban umum administrasi seperti gaji, penyusutan, sewa gedung, jasa telekomunikasi, transportasi, perjalanan dinas, listrik, perizinan, administrasi bank, pemeliharaan kantor, dan lain sebagainya. Adapun proses berikutnya adalah pembukuan transaksi keuangan perusahaan perjalanan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Prosesnya diawali dengan pengumpulan bukti transaksi-transaksi, kemudian dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal. Transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal setiap periode diringkas dan dibukukan dalam akun-akun buku besar.
Selanjutnya, akun-akun dalam buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Jadi saudara-saudara, secara simpelnya bisa kita katakan bahwa langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan perjalanan wisata adalah pencatatan dan penggolongan, peringkasan, dan penyajian. Berikut adalah contoh laporan keuangan industri jasa usaha perjalanan wisata. Nah, dari contoh ini kita bisa membuat laporan data keuangan secara sederhana seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca per 31 Desember 2020. Jadi ini kita ambil contohnya 31 Desember 2020. Dan berikut ini adalah contoh laporan laba rugi pada PT Kembang Wisata Tour and Travel pada 31 Desember 2020. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal pada 31 Desember 2020 dari PT Kembang Wisata Tour and Travel. Di sini kita bisa lihat modal usaha awal adalah 171.120.000, kemudian laba usaha 95.710, prive-nya ada 12.500 rupiah. Prive ini adalah penarikan oleh pemilik ya untuk keperluan pribadinya. Kemudian laba usaha dikurang prive itu 83.210.000, sehingga modal usaha akhir pada 31 Desember 2020 menjadi 254.330.000 rupiah. Dan berikut adalah contoh neraca. Saudara-saudara, perlu digarisbawahi bahwa pada laporan neraca, jumlah total aktiva dan total pasiva haruslah sama. Pada laporan ini kita bisa lihat bahwa total aktivanya berjumlah 268.830.000 yang bersumber dari total aktiva lancar dan total aktiva. Kemudian total pasiva juga 268.830 yang berasal dari utang lancar dan total modal. Baik saudara-saudara, demikian pembahasan kita pada sesi ini. Silakan Anda aplikasikan dengan berlatih menggunakan simulasi angka-angka yang sudah Anda modifikasi sesuai keinginan Anda, agar Anda semakin memahami dan kompeten dalam membuat laporan keuangan perusahaan perjalanan wisata. Baik, saudara-saudara, kita akhiri pertemuan ini. Berjumpa lagi kita pada tatap muka yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.